Yaitu adalah kemudian mengingat mati itu merupakan sarana untuk membersihkan hati, merenung, dan kita sudah membahas panjang itu. Mengingat mati bukan perkara anjuran, tapi mengingat mati merupakan bagian dari ibadah. Semakin banyak waktu yang kita berikan untuk mengingat mati, sebanyak itu pula kita akan mendapatkan pahala. Ibu duduk merenung gitu, ya Allah, nanti kalau saya mati gimana ya? Apa ya kira-kira amalan rahasia yang saya bawa di hadapan Allah? Apa kira-kira yang akan saya banggakan di hadapan Allah? Ibu merenung itu sebentar. Kemudian ibu memberikan porsi waktunya setengah jam. Dalam setengah jam itu pula kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Kenapa? Mengingat mati itu bukan anjuran, tapi mengingat mati merupakan bentuk dari ibadah. Maka sebanyak waktu yang kita berikan untuk mengingat mati, sebanyak itu pula kita mendapatkan pahala di sisi Allah. Orang-orang yang sering memikirkan mati dan memikirkan surga, karena kaitannya mati itu surga, maka sesungguhnya akan terasa kecil nilai dunia. Tapi barang siapa orang yang sering memikirkan hidup dan kehidupan, akan terasa kecil nilai kematian dan terasa kecil nilainya surga. Semakin banyak memikirkan hidup, semakin mati hati kita. Semakin banyak memikirkan surga, kematian, neraka, mahsyar, maka semakin terasa kecil nilainya dunia. Itulah yang menjadikan akhirnya apa? Berpikir kematian. Lapang hatinya, mikir mati supaya tidak sombong. Sempit banget hidupnya, mikir mati. Loh, kalau orang yang lapang mikir mati supaya tidak sombong. Lah kalau saya sempit, lagi banyak urusan saya sulit, ujiannya banyak, ingat mati. Supaya apa? Sabar, ujian ini tidak lama. Sampai mati nanti selesai. Nanti balasannya sempurna dari sisi Allah. Itu yang menjadikan akhirnya apa? Orang yang memikirkan mati, mau lapang hidupnya, mau pendek hidupnya, mau sempit hidupnya, tetap mengingat mati menumbuhkan kebaikan. Orang yang sakit gitu mikir, ya Allah, memang manusia memang ada jatahnya, kok ada jatahnya sehat, ada jatahnya sakit, ada jatahnya hidup, ada jatahnya meninggal dunia. Akhirnya apa? Hatinya lapang. Ibu berat menjalankan tugasnya sebagai ibu rumah tangga, anak-anak luar biasa. Ibu aja ingat mati lah. Nanti kalau sudah mati, sudah selesai kewajiban saya. Taat sama suami berat banget, Allah, sampai kemudian mati. Dia atau saya duluan yang meninggal dunia. Udah itu saja. Toh nanti kemudian bayarannya sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi kita menyampaikan ada seorang wanita budak datang kepada Ibunda Aisyah melaporkan, "Duh, kok hatiku kok keras banget." Maka Ibunda Aisyah mengatakan, "Udhkuri al-mauta tariku qalbaki." Ingat mati, maka kamu akan lembut hatinya. Orang kalau ingat mati sempat gak masih mendolimi orang? Tidak sempat lah. Orang kalau paham bahwasanya dia akan mati, sempat gak dia kemudian akan melakukan tindakan-tindakan menyimpang? Setidaknya akan meredam, setidaknya akan menjadi minimal ketika dia sudah mengingat kematian. Makanya kan kemarin kita pelajari, mengingat kematian merupakan perkara yang dibenci oleh iblis. Kenapa? Karena sesungguhnya mengingat kematian bagaikan benih yang apabila ditempatkan pada hati yang sehat, yang tumbuh banyak kebaikan. Yang ketiga, cara untuk melembutkan hati itu apa? Yaitu mendatangi orang-orang yang akan meninggal dunia. Lihat langsung. Datang ke rumah sakit, cari orang-orang yang kemudian mau meninggal dunia, lihat. Coba kalau kita ngelihat orang sakaratul maut itu. Makanya melihat orang yang sakaratul maut itu termasuk perbuatan sunnah atau tidak? Sunnah. Siapa di antara ulama-ulama salaf yang melakukan itu? Hasan al-Basri. Hasan al-Basri ketika beliau menengok orang yang sakit, qadarullah orang yang sakit itu berujung kepada sakaratul maut. Maka ketika melihat sakaratul maut sampai meninggal dunia, Hasan al-Basri pulang dengan roman wajah yang sangat berbeda daripada sebelumnya. Lalu sampai kemudian ketika ditawarin makan dan minum, beliau tolak tawaran makan dan minum. Kenapa? Karena sesungguhnya dia baru saja melihat hal yang sangat besar. Apa hal besar yang dia lihat? Dia lihat seseorang itu menghadapi sakaratul maut. Dan orang yang lihat sakaratul maut itu, Masya Allah, refleks hati kita itu saat itu langsung merespon. Ya tadi, sifat responnya itu ada yang manfaatnya lama, ada yang sebentar hilang. Tapi yang jelas orang kalau melihat sakaratul maut sampai meninggal dunia,
pasti dalam hatinya itu ada rasa untuk membayangkan gimana saya dalam posisi yang semacam itu. Dan sakaratul maut itu berat, sulit, makanya kita disuruh mengambil banyak ibroh ketika semacam itu. Sama, bukan hanya sakaratul maut, sampai ketika orang itu sudah meninggal dunia kan, ibrohnya apa sih? Suruh ngikutin orang yang meninggal dunia bagi laki-laki. Makanya kalau kemudian dibawa dalam keranda kan pernah saya sampaikan, keranda itu sunahnya ditutup atau tidak ditutup? Tidak ditutup, walaupun kalau ditutup tidak salah. Kenapa sunahnya itu dibuka saja, tidak usah dikasih kain itu? Karena sesungguhnya supaya menghadirkan bayangan kematian bagi orang yang ngikutin. Makanya kalau ngikutin mayit, ini bagi laki-laki yang ngikutin mayit, dikir aja tidak disarankan. Ngapain Ustaz? Diem, lihat aja orang itu ketika mati. Kenapa? Fungsinya untuk memberikan efek kematian supaya timbul rasa takut. Kalau kelihatan kan kain kafannya kelihatan. Beda nggak kemudian kalau dibuka terbuka itu? Beda Ibu. Di Arab Saudi itu ditutup atau terbuka? Terbuka ya. Saya tidak tahu kenapa kok di Indonesia ditutup, saya belum tahu. Tapi apakah itu salah? Ya tidak salah. Cuma yang paling afdal adalah dalam keadaan ditutup, itu yang paling dalam keadaan afdal itu yang dibuka. Supaya apa? Menimbulkan efek pelajaran bagi orang yang melayat supaya dia paham. Kalau kamu mati ya kayak gitu. Ya. Jadi kalau nggak ditutup nggak apa-apa. Kalau ada keluarga kita yang ngomong kasihan Ustadz, panasan gitu. Itu antum. Dia sudah meninggal, tidak ada kemanasan lagi. Ya. Jadi semacam itu efeknya. Makanya kemudian yang kedua yaitu yang ketiga menyaksikan orang yang sakaratul maut. Saksikan itu, datangin. Supaya kemudian kita melihat satu persatu gimana sih kehidupan orang itu ketika sakaratul maut. Kita kenal ada orang yang susah mengucapkan sakaratul maut, mengucapkan la ilaha illallah, banyak sebab. Kenapa ya ada orang kok su'ul khotimah Ustaz? Ya banyak sebab. Bid'ah yang dia kerjakan menyebabkan su'ul khotimah. Syirik menyebabkan su'ul khotimah. Saya itu beberapa waktu yang lalu Ibu, ada bapak-bapak dan ibu datang ke rumah, dia cerita. Ceritanya apa? Ini sudah lama. Ceritanya adalah Ustadz, kakek saya ini kok sudah nazak beberapa hari kok nggak meninggal ya Ustadz. Saya kaget, nazak berapa hari nggak meninggal. Nah saya tanya, antum tahu nggak Pak definisi nazak itu apa? Jangan-jangan belum nazak dikatakan nazak. Oh tahu lah Ustadz, nazak kan sudah tidak sadar, matanya sudah ke atas, tidak ngerespon. Antum nggak pernah jelasin? Iya, betul itu sudah nazak berarti. Iya, ini sudah nazak Ustaz. Tapi tidak meninggal. Saya bayangin, Masya Allah, sakaratul maut itu berat loh. Berat atau tidak berat? Berat. Sakarat itu artinya keperihan dan kepedihan. Al-maut, keperihan dan kepedihan sebelum mati. Lah ini kok sampai berhari-hari? Kemudian saya mencoba untuk memberikan satu jawaban. Mungkin kakek antum punya syirik-syirik enggak? Ternyata benar. Dia punya barang ini, punya barang itu, punya barang ini. Aduh, saya bilang, ya itu yang menjadikan susah untuk kemudian meninggal itu. Salah satunya su'ul khatimah disebabkan karena kesyirikan. Karena dulu sahabat ada yang memakai itu dikalungin, kemudian akhirnya apa? Rasulullah berkata, inzaha fa in mutta ala dzalika ma aflahta abadan. Cabut itu cabut. Kalau kamu nggak cabut, kamu nggak lempar itu, kamu nggak buang, ma aflahta abadan. Kamu tidak akan pernah beruntung kalau kamu masih pakai kesyirikan itu. Dicabut, dibuang. Kemudian akhirnya saya sudah Pak, ini coba tolong beliau ini telepon, beliau mungkin bisa bantu Bapak. Akhirnya apa? Beberapa waktu kemudian saya ketemu lagi dengan Ustadz itu. Saya tahu akhirnya sudah meninggal. Kemudian saya ngobrol, gimana Ustadz kemarin? Wah, barang-barang syiriknya banyak Ustadz. Ada keris lah, ada inilah, ada itulah. Akhirnya kita hancurkan. Baru setelah hancur itu, ya mungkin akhirnya dipermudah. Walaupun akhirnya apa? Tidak bisa satu patah pun mengucapkan kalimat Allah. Nah di situ kita paham, Masya Allah, kalimat syirik atau syirik itu tidak ada harga tawar Ibu. Kalau fikih masih ada putih, hitam, abu-abu. Fikih, karena apa? Khilafnya banyak. Tapi kalau syirik ya tidak ada khilaf lah, hitam atau putih, iman atau syirik.
Dan salah satu perkara yang kita khawatirkan menimpa kepada kita kalau kita tidak menjaga diri dari kesyirikan itu apa? Allah timpakan su'ul khatimah kepada orang yang masih membawa kesyirikan sampai mati. Kenapa? Nabi yang sudah bersabda, fa'in mutta ala dzalika ma aflahta abadan. Loh, kalau kamu sampai mati dengan pakai itu, kamu tidak akan pernah beruntung selama-lamanya. Nah, itulah misalkan kita mendatangi orang yang akan meninggal dunia, sakaratul maut, melihat itu merupakan perkara untuk melembutkan hati, dan itu bagian sunnah. Makanya harus dikuatkan. Kalau kata orang Jawa, harus ditata hatinya. Ditata sudah. Lihat sekalian untuk menumbuhkan kebaikan itu. Supaya hati kita menjadi hati yang merespon setiap nasihat. Caranya dipaksa untuk melihat itu. Tidak tega, Ustaz. Emang saya nggak kuat, nggak apa-apa, dikuat-kuatin melihat itu sesekali, supaya kita ngerasain betul gimana itu. Makanya Masya Allah, itu merupakan salah satu yang disampaikan oleh Imam Qurtubi. Kemudian yang keempat, nah dibuka halaman 31. Pada halaman 31, menziarahi kubur itu akan memberikan apa yang tidak bisa diberikan poin yang pertama, poin yang kedua, dan poin yang ketiga. Ya, maka Imam Qurtubi mengatakan, poin yang pertama tadi apa? Mendatangi ilmu. Orang yang mendatangi ilmu berarti hanya dirasakan oleh telinga. Kemudian yang kedua apa? Mengingat mati. Mengingat mati langsung ke hati. Kemudian yang ketiga, menyaksikan orang yang meninggal itu dengan mata. Tapi semuanya itu akan bisa terwakili ketika orang datang ke kuburan, langsung hidup di kuburan, langsung tinggal di kuburan. Di situ kemudian dia betul-betul akan merasakan betul. Disitulah kita memahami betapa dahsyatnya kehidupan ketika kita datang ke area kuburan untuk mengingatkan kita untuk kematian. Jadi bolehkah kita datang kepada area kuburan? Boleh nggak kita datang ke area kuburan tanpa kita punya keluarga di kuburan itu? Boleh. Karena apa? Ziarah kubur itu tidak selalu bahwasanya ada keluarga yang meninggal dikuburkan di situ. Saya pengen mengingat mati kok. Dan mengingat mati itu ya yang dilakukan Nabi pernah itu kapan? Nah, siang atau malam? Yang dicari Aisyah itu loh. Malam. Yang dicari Aisyah itu malam kan? Makanya ibu kalau datang kuburan itu malam. Ya, tes mental. Berani enggak? Karena yang dilakukan Nabi saat itu malam, sampai dicari siapa? Ibunda Ibunda Aisyah sampai cemburu kan, dikiranya Rasulullah pindah ke tempat istri yang lain. Makanya yang namanya poligami, apakah tidak ada cemburu? Ya pasti ada cemburu. Maka saat itu ternyata Rasulullah di mana? Rasulullah ada di kuburan untuk mengingatkan beliau kepada kematian. Itu Nabi, dan itu dilakukan di waktu malam. Jadi disitulah kita paham yang dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi, bahwasanya sesungguhnya ketika kita kemudian datang ke kuburan itu merupakan salah satu cara untuk mengingatkan kepada proses kematian supaya menumbuhkan hati kita dan melembutkan hati kita.